Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rica Armilita dengan NIM akhir 122 dari kelas Gedung 2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul konsep dan penerapan skala dalam proyek konstruksi. Sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan garis besar materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada konsep dasar skala yang membahas tentang pengertian. Yang kedua itu perhitungan skala yang menjelaskan tentang rumus dasar dan contoh perhitungannya. Yang ketiga itu ada studi kasus konstruksi yang menunjukkan penerapan skala dalam proyek nyata. Yang terakhir itu ada analisis singkat yang berisi kesimpulan dari pembahasan materi ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Jadi, yang pertama kita bahas apa itu skala pada gambar teknik. Jadi, menurut KBBI, skala adalah perbandingan ukuran pada gambar, peta, atau model dengan ukuran sebenarnya. Sedangkan menurut Francis D. K. Ching, jadi skala itu adalah hubungan proporsional antara ukuran suatu objek pada gambar dengan ukuran objek tersebut dalam keadaan sebenarnya. Jadi dari kedua pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa skala itu digunakan untuk menunjukkan perbandingan ukuran antara gambar dan ukuran asli di lapangan. Skala itu sangat penting karena dalam perencanaan konstruksi kita tuh tidak mungkin menggambar objek dengan ukuran sebenarnya sehingga perlu diperkecil atau kadang ada beberapa yang harus diperbesar. Jadi begitu. Selanjutnya ada jenis-jenis skala. Jenis-jenis skala itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu skala pengecilan, yaitu skala yang digunakan untuk memperkecil ukuran objek sebenarnya agar dapat digambar pada kertas. Yang kedua adalah skala pembesaran, yaitu skala yang digunakan untuk memperbesar objek yang sangat kecil agar lebih jelas dan terlihat pada gambar. Yang terakhir itu ada skala numerik. Jadi skala numerik itu adalah skala yang ditulis dalam bentuk angka perbandingan. Misalnya kayak 1:100, 1:200, atau 1:500. Jadi setiap jenis skala ini dipilih sesuai dengan kebutuhan gambar dan tingkat detail yang ingin ditampilkan. Selanjutnya, untuk menggunakan skala dalam perhitungan, kita tuh perlu memahami dulu rumus dasar dari skala. Yang pertama yaitu rumus untuk mencari skala. Cara mencarinya yaitu dengan skala sama dengan ukuran gambar dibagi dengan ukuran sebenarnya. Sedangkan untuk mencari ukuran sebenarnya, eh, rumusnya yaitu ukuran sebenarnya ukuran gambar dikali dengan skala. Lalu rumus yang terakhir itu untuk mencari ukuran gambar, caranya dengan ukuran sebenarnya dibagi dengan skala. Jadi rumus-rumus ini nih sangat penting dalam pekerjaan seperti perencanaan bangunan dan pembuatan peta atau maupun pengukuran tanah. Nah, kita lanjut ya ke contoh perhitungannya. Yang contoh pertama itu misalnya seorang perencana membuat gambar denah rumah dengan skala 1:200. Pada gambar tersebut, panjang sebuah bangunan terlihat 8 cm. Berapa panjang bangunan sebenarnya di lapangan? Nah, diketahui skala itu 1:200. Lalu panjang pada gambarnya 8 cm. Nah, pakai rumus apa ya untuk mencari ukuran sebenarnya? Tinggal ukuran gambar dikali skala. Ukuran gambarnya 8 dikali skalanya 200. Lalu sama dengan
1.600 cm. Lalu 1.600 cm ini diubah, dikonvert menjadi meter, menjadi 16 meter. Jadi panjang bangunan sebenarnya di lapangan itu adalah 16 meter. Lanjut contoh kedua, sebentar, kehalang. Seorang surveyor mengukur panjang sebuah jalan di lapangan yaitu 30 meter. Jalan tersebut akan digambar pada peta dengan skala 1:300. Pertanyaannya adalah berapa panjang jalan tersebut pada gambar? Diketahui ada panjang sebenarnya 30 meter. Lalu skalanya 1:300. Yang dicari itu berapa panjang jalan tersebut pada gambar. Nah, cara mencarinya dengan ukuran sebenarnya dibagi dengan skala. Sebelumnya, 30 meter ini dikonvert dulu menjadi sentimeter. Karena kan kita kan bakal menggambar di kayak kertas atau ya di kertas gitu kan. Jadi harus nyesuaiin gitu pakai senti supaya muat gambarnya di kertas. Nah, ukuran sebenarnya 3.000. Nanti dibagi sama skala 300. Jadi sama dengan 10 cm. Jadi panjang jalan pada gambar adalah 10 cm. Selanjutnya contoh ketiga. Seorang mahasiswa menggambar denah taman pada gambar jarak antara dua titik adalah 4 cm. Sedangkan jarak sebenarnya di lapangan adalah 20 meter. Berapa skala gambar tersebut? Nah, diketahui pada gambar kan 4 cm. Ukuran sebenarnya 20 meter. 20 meternya diubah dulu ke sentimeter. Lalu cara cari skala yaitu ukuran gambar dibagi sama ukuran sebenarnya. Jadinya itu 4 bagi 200 terus diperkecil kan, dibagi sama 4 jadinya ditemukan skala gambar tersebut yaitu 1:500. Selanjutnya contoh keempat, sebentar. Oke, seorang siswa ingin menggambar denah lapangan yang berukuran sebenarnya 60 meter kali 40 meter. Nah, denah tersebut akan digambar pada kertas berukuran 30 cm kali 20 cm. Berapa skala yang harus digunakan? Diketahui ukuran sebenarnya 60 cm kali 40 60 meter kali 40 meter. Ukuran pada kertasnya 30 cm kali 20 cm. Nah, dikonvert dulu 60 meter menjadi 6.000 cm, 40 meter dikonvert menjadi 4.000 cm. Nah, untuk mencari skalanya tinggal seperti cara sebelumnya, ukuran gambar dibagi ukuran sebenarnya. Nah, 30 bagi 6.000 jadinya 1:200, terus lebarnya 20 banding 4.000 jadinya 1:200. Jadi skala yang digunakan ini jadi pakai skala 1:200. Nah, di sini ada studi kasus konstruksi. Pada gambar di denah ini digunakan skala 1:150. Artinya 1 cm pada gambar mewakili 150 cm atau 1,5 meter di lapangan. Skala ini biasanya digunakan untuk gambar denah bangunan karena masih cukup jelas untuk menampilkan detail ruangan tetapi tetap muat pada ukuran kertas. Nah, mengapa ya dipilih skalanya 1:150? Pertama, itu menyesuaikan luas lahan agar seluruh area dapat tergambar dengan baik. Kedua, itu menentukan tingkat detail gambar sehingga detail penting itu masih bisa terlihat. Yang ketiga, itu memudahkan pembacaan ukuran bagi perencana maupun pekerja di lapangan. Dan yang terakhir, agar gambar tersebut dapat muat pada ukuran kertas seperti A3 atau A2. Nah, apa dampak jika terjadi kesalahan pemilihan skala?
Jika terjadi kesalahan dalam pemilihan atau pembacaan skala, dampaknya itu bisa cukup besar dalam proyek konstruksi. Misalnya terjadi kesalahan ukuran bangunan sehingga bangunan itu tidak sesuai dengan perencanaannya. Kemudian bisa terjadi kesalahan posisi fasilitas seperti jalan, taman, atau saluran air. Terus selain itu juga dapat menyebabkan kesalahan pengukuran di lapangan, yang akhirnya dapat menimbulkan kerugian biaya proyek yang besar. Nah, apa ya hubungan skala dengan ketelitian lapangan? Nah, skala ini memiliki hubungan yang sangat-sangat erat dengan ketelitian pekerjaan di lapangan. Pertama, gambar berfungsi sebagai acuan utama dalam proses pembangunan. Kedua, itu skala membantu kita menentukan ukuran sebenarnya dari objek yang ada pada gambar. Ketiga, skala juga membantu surveyor menentukan titik bangunan secara tepat. Dan yang terakhir itu penggunaan skala yang tepat dapat meningkatkan ketelitian dalam proyek konstruksi. Nah, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pemahaman mengenai skala sangat penting dalam proyek konstruksi. Skala membantu kita mengetahui perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya di lapangan, sehingga proses pembangunan itu dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan. Jika terjadi kesalahan dalam membaca atau menentukan skala, maka dapat dapat menyebabkan ketidaksesuaian ukuran bangunan, kesalahan pemasangan, serta pemborosan bahan dan biaya proyek yang tinggi, yang banyak. Oleh karena itu, penggunaan dan pemahaman skala itu harus dilakukan dengan teliti dan tepat. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dan penerapan skala dalam proyek konstruksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.